Perkenalkan, kami dari kelompok nitrogen yang beranggotakan Elriel, Ben, Yoel, dan Yulivia. Dalam video ini, kami akan menjelaskan beberapa hal seperti ekosistem, jaring makanan, komponen biotik, komponen abiotik, tingkat trofik, daur biogeokimia, dan pengaruh siklus nitrogen. Ekosistem adalah komunitas organisme makhluk hidup dengan komponen tak hidup dari lingkungan mereka yang berinteraksi satu sama lain secara timbal balik sebagai suatu sistem. Ekosistem tersusun dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Jaring makanan. Jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem yang dimana suatu organisme makan organisme lainnya. Contoh jaring makanan yaitu padi dimakan ulat, ulat dimakan kodok, kodok dimakan elang, dan elang mati dan menjadi pengurai. Lalu ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup dalam ekosistem. Komponen ini meliputi hewan, tumbuhan, bakteri, dan makhluk hidup lainnya. Contoh komponen biotik yaitu ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, fitoplankton, bakteri padi, kelapa rumput, bunga, buah, kecamba, jagung, sapi, kambing, kerbau, burung, semut, katak, ular, dan lainnya. Lalu ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah kondisi fisik dan kimia di sekitar organisme yang tak hidup. Komponen abiotik sangat mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Contoh komponen abiotik adalah air, tanah, cahaya, matahari, kelembapan, suhu, cuaca, iklim, pasir, batu besar, kerikil, es batu, embun, topografi, api, nitrogen, angin, hujan, oksigen, karbon dioksida, fosfor, nitrat, danau, dan lainnya. Selanjutnya ada tingkat trofik. Tingkatan trofik merupakan tahapan transfer material atau energi dari setiap tingkat atau kelompok ke tingkat berikutnya, yang dimulai dengan produsen primer, konsumen primer atau herbivora, sekunder, tersier, dan predator puncak. Lalu ada daur biogeokimia, yaitu merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Ada 5 jenis daur biogeokimia, antara lain daur air, daur fosfor, daur sulfur, daur nitrogen, dan daur karbon. Tapi di dalam video ini kami hanya akan membahas mengenai daur nitrogen. Proses daur nitrogen pada ekosistem. Nitrogen di alam paling banyak terdapat di atmosfer dalam bentuk N2 dan dapat masuk ke dalam tanah, salah satunya karena bantuan aliran listrik oleh petir. Nitrogen di dalam tanah dalam bentuk N2 dapat langsung diikat oleh tumbuhan, terutama tumbuhan polong-polongan, dengan bantuan bakteri fiksasi nitrogen seperti Azotobacter. Selain diikat oleh tanaman, nitrogen dalam tanah juga dapat diikat oleh bakteri dan diubah menjadi amonium atau NH4+ melalui proses amonifikasi. Sumber nitrogen yang dipakai untuk proses amonifikasi tidak hanya berasal dari nitrogen udara yang difiksasi dalam tanah oleh bakteri, namun juga berasal dari nitrogen hasil dari proses dekomposisi atau pembusukan sisa organisme yang dialami oleh tumbuhan, hewan, maupun manusia oleh dekomposer. Amonium atau NH4+ hasil amonifikasi kemudian akan diubah menjadi nitrat atau NO3 melalui proses nitrifikasi oleh bakteri seperti Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nitrit atau NO3 akan melalui proses nitrifikasi kembali untuk membentuk nitrat atau NO2 oleh bakteri seperti Nitrobacter. Nitrat atau NO2 yang telah terbentuk dapat diserap secara langsung oleh tumbuhan melalui proses asimilasi dan akan disalurkan ke organisme lain melalui rantai makanan hingga semua organisme tersebut mati dan didekomposisi serta diamonifikasi kembali menjadi amonium. Nitrat yang tidak diserap akan melalui proses denitrifikasi dan diubah menjadi N2 kembali dan dilepaskan ke atmosfer. Kemudian siklus akan terulang kembali. Kesimpulan daur nitrogen. Dengan demikian, proses daur nitrogen diawali dari nitrogen bebas atau N2 di udara yang masuk ke dalam tanah dan
nitrogen difiksasi oleh tanaman dengan bantuan bakteri. Nitrogen bebas di dalam tanah yang tidak difiksasi akan diubah menjadi amonium lewat proses amonifikasi. Kemudian diubah menjadi nitrit melalui proses nitrifikasi. Selanjutnya diubah menjadi nitrat dan sebagian besar akan diserap oleh tanaman. Sisa nitrat yang tidak diserap akan mengalami denitrifikasi menjadi N2 kembali dan dilepaskan ke udara. Lalu, bagaimana pengaruh siklus nitrogen? Seperti yang kita ketahui, siklus nitrogen yang akan mengubah nitrogen menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan tidak bisa hidup tanpa nitrogen karena pentingnya untuk banyak sel dan proses seperti asam amino, protein, dan bahkan DNA. Nitrogen diperlukan untuk membuat klorofil pada tanaman yang digunakan dalam proses fotosintesis untuk membuat makanan dan energi. Di dalam tubuh kita juga membutuhkan nitrogen sama seperti makhluk hidup lainnya. Itulah sebabnya siklus nitrogen begitu penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Sekian penjelasan dari kami. Mohon dimengerti dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.